Karena apa? Karena di masa itu gak ada pembedaan ilmu dunia itu adalah fardu kifayah, ilmu akhirat itu adalah fardu. Baik, ini ada info juga dari peserta yang di Zoom sudah masuk pertanyaan. Jika ingin bertanya secara langsung juga boleh. Silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Mas Santri baru Gus yang di Zoom ini. Atau sudah masuk ini? Ya, silakan. Eh, Mohon maaf, Panitia boleh langsung dibacakan saja ininya pertanyaannya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Maba 23 ya namanya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana cara kita generasi selanjutnya menerapkan sejarah peradaban Islam di zaman modern sekarang yang serba ada, di zaman disrupsi digital dan juga di zaman AI yang sempat dibahas juga di podcast-podcast Guru Gembul ini. Silakan. Bagaimana menjalankan sejarah peradaban Islam? Ini juga sering saya umumkan dan ini adalah salah satu kampanye utama saya di dunia Islam. Kenapa dunia Islam itu runtuh, peradabannya mundur? Itu gara-gara Ghuzul Fikri, perang pemikiran dengan orang-orang non-Muslim. Nah, bagaimana Ghuzul Fikri itu, bagaimana orang-orang non-Muslim itu mengalahkan kita, adalah dengan menciptakan atau melestarikan sekularisme. Jadi orang-orang Islam itu sekarang sekuler. Makanya yang saya sebutkan tadi itu, misal ya, kita menyebut bahwa ilmu fikih itu adalah ilmu akhirat, ilmu agama. Sedangkan kalau misalkan ilmu tentang pajak itu disebutnya ilmu duniawi. Dan karena itu ilmu duniawi itu bukan fardu ain, maka itu akhirnya kita tinggalkan. Kan begitu. Karena itu fardu kifayah saja, maka itu kita tinggalkan toh sudah ada. Akhirnya apa? Peradaban Islam mundur. Ilmu psikologi kita nggak ngerti. Kalau ilmu psikologi nggak ngerti, akhirnya apa? Dakwah kita kalah. Dakwah kita hancur. Saya ketemu sama orang-orang Katolik. Saya ketemu sama orang-orang Kristen. Mereka tuh kalau mau dakwah, menyebarkan ajaran Kristen, itu ilmu psikologinya tuh habis-habisan dipelajari. Sehingga mereka sekarang di Indonesia perkembangannya paling pesat. Di Cina perkembangannya paling pesat. Sedangkan kaum muslimin perkembangannya pesat juga, tapi bukan dari dakwah. Dari jumlah anak yang dilahirkan. Nah, kenapa umat Islam tertinggal? Karena dakwahnya tidak pakai psikologi. Tapi ya udah aja menyebarkan, kita nggak ngerti gimana caranya. Kita nggak ngerti gimana cara ngobrol sama orang yang asing, yang kemudian dia lagi kebingungan cari apa, kita nggak ngerti apa-apa soal itu. Karena apa? Karena psikologi dianggap sebagai ilmu dunia di situ. Padahal di kitab Arisalah itu, Imam Syafi'i, ada yang pernah baca? Pernah ya? Sekelumit doang. Sekelumit doang. Pernah baca kitab Arisalah ya? Arisalah ini Ari benar. Beda-beda itu. Beda ya. Nah, di kitab Arisalah itu Imam Syafi'i itu bilang, saya nulis kitab ini, kitab Arisalah ini agar orang-orang yang bekerja mencari nafkah tidak harus mendalami agama dari awal. Ngerti nggak? Saya nulis kitab ini agar orang-orang yang bekerja tidak belajar Islam secara dalam terlalu awal. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Arisalah ini adalah kitab duniawi, fardu kifayah. Karena ketika Imam Syafi'i sudah menuliskannya, maka yang lain silahkan bekerja aja. Gitu. Karena apa? Karena di masa itu gak ada pembedaan ilmu dunia itu adalah fardu kifayah,
ilmu akhirat itu adalah fardu ain. Makanya yang pernah saya populerkan juga, misalkan di kitabnya Ihya Ulumuddin, pernah baca ya? Nah, benar. Pernah baca. Di kitab Ihya Ulumuddin itu, Al-Ghazali menyanjung misalkan Abu Hanifah sebagai ilmu apa? Ternyata sebagai ilmu tasawuf. Dan dia katakan ilmu fikih itu ilmu duniawi. Ketika ilmu fikih itu dijadikan sebagai alat untuk mencari nafkah, sebagai alat untuk mencari ketenaran. Ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu duniawi. Maka harus dikuatkan dengan ilmu agama. Ilmu agamanya itu apa? Versi Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu adalah tasawuf. Maksudnya keikhlasannya. Jadi kalau kita belajar matematika, ikhlas, ilmu akhirat. Kalau kita belajar fikih, belajar sejarah, belajar ilmu nahwu sorof, tapi untuk mencari gelar, itu ilmu dunia. Jadi pelajaran itu bukan matematika ilmu dunia sedangkan fikih ilmu akhirat. Tapi semua ilmu itu bisa jadi ilmu akhirat atau ilmu dunia tergantung dia ikhlas atau tidak. Iya kan? Nah sekarang paradigma itu dirubah. Ilmu kimia yang jelas-jelas berasal dari peradaban Islam sekarang dikatakan sebagai ilmu dunia. Akhirnya apa? Kimia kita tidak bisa mengajar bangsa barat. Akhirnya apa? Akhirnya kalau kita sakit, kita harus dikasih obat yang berasal dari racikan orang-orang non-muslim. Pernah ada kejadian, orang Indonesia jamaah haji beribu-ribu jumlahnya mau ibadah ke Masjidil Haram. Tapi harus disuntik babi dulu. Suntik meningitis. Karena di sana ada virus apa, kemudian kalau kita harus ke sana, maka harus suntik vaksin. Vaksinnya menggunakan alat-alat yang terpaksa ada babinya. Terus MUI mengeluarkan fatwa bahwa ini darurat. Pakai aja. Sebenarnya bukan darurat. Sebenarnya seandainya Muslim jago di dunia farmasi, kita nggak usah ketergantungan pada buatan barat. Tapi karena kita ketinggalan farmasinya, kita darurat terpaksa mau ke haji. Kita sebelumnya di Indonesia baik-baik aja, nggak pernah 1 gram pun babi masuk ke tubuh kita. Pas mau haji, ironis sekali kan? Pas mau haji, kita justru malah masukkan babi ke dalam tubuh kita. Kenapa? Darurat. Ini bukan darurat, karena kita tidak menguasai ilmu kimia. Makanya ilmu kimia itu harus kita pahami sebagai ilmu akhirat. Nah, kita tertinggal itu gara-gara yang tadi, kita sekuler. Coba ambil itu bukunya Al-Ghazali itu, yang Ihya Ulumuddin itu, bukan untuk dihafal. Pahami isinya. Itu kan nasihat dari Al-Ghazali itu seperti itu kan. Jadi ilmu matematika, ilmu itu bisa jadi dunia atau akhirat tergantung keikhlasan kita. Karena fokus dari ilmu itu adalah tasawufnya. Kan ketika Al-Ghazali nulis itu adalah beliau sebagai sufi ya. Kan fokusnya itu adalah tasawufnya, fokusnya adalah dirinya, dalamnya, ikhlas atau tidaknya, bersabar atau tidaknya, takwa atau tidaknya, begitu. Nah, jadi inilah alasan kenapa peradaban Islam itu tertinggal, karena kita mengabaikan ilmu-ilmu yang kita sebut sebagai ilmu duniawi. Akhirnya kita tidak belajar apa-apa, dan akhirnya kita ketergantungan sama bangsa lain. Terima kasih. Ya, boleh tepuk tangan dulu, Guru Kumpul.